Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tiga pilar dasar agama Islam, yaitu ketuhanan, ketuhanan atau keimanan, yang kedua ritual, dan yang ketiga spiritual. Kita juga di situ sudah membahas tentang bagaimana ketiga pilar tersebut itu di kemudian hari melahirkan disiplin-disiplin keilmuan, baik yang inti maupun yang bersifat suplementer, ilmu-ilmu alat. Dan di antara ilmu yang inti itu adalah ilmu teologi Islam, atau yang kita lebih mengenalnya dengan sebutan ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Dan sudah tergambar di situ bahwa lahirnya ilmu kalam ini seiring dengan perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Dan ilmu kalam itu adalah salah satu dari ilmu-ilmu yang paling tua, yang pertama kali muncul di tengah tradisi intelektual Islam. Nah, di sini kita akan lebih spesifik membahas tentang latar belakang lahirnya ilmu kalam, ilmu usuluddin atau ilmu. Oke, kita sepakati saja di sini kita menggunakan nama teologi Islam, ya. Kita akan bahas latar belakang lahirnya ilmu teologi Islam. Nah, pembahasan ini sangat menarik bagi kita karena manfaatnya itu tidak hanya sebatas kita ingin kita tidak hanya sebatas kita akan tahu posisi ilmu teologi Islam, ya, di tengah peradaban umat Islam, tapi juga kita akan bermanfaat untuk bagi kita untuk bisa mendalami sejarah, ya, awal mula perkembangan Islam, yang sejarah ini itu jarang terungkap di masyarakat, gitu, karena memang cukup kompleks, ya. Gitu. Apa yang kita terima di masyarakat selama ini di madrasah atau di forum-forum majelis talim itu yang sederhana saja, yang mudah difahami, ya mungkin karena melihat audiens, ya, kebanyakan adalah orang-orang awam, sehingga pembahasan yang detail yang seperti akan kita bahas ini, ya, dan yang seperti yang sudah Anda baca di artikel-artikel yang sudah saya berikan itu jarang diungkap, gitu, ya, karena itu akan menimbulkan banyak hal-hal yang negatif, prasangka-prasangka yang mungkin bisa menimbulkan perpecahan, gitu, di tengah umat. Tapi berhubung kita ini di sini adalah forum intelektual, kita memang di kelas teologi Islam, maka pembahasan ini perlu kita buka, gitu, sehingga akan bisa memberikan gambaran yang clear, ya, tentang bagaimana teologi Islam itu lahir, gitu. Baik, kita akan mulai, ya. Akan mulai dari sebuah hadis yang itu sudah sangat populer di antara kita. Kita selama ini mendapatkan gambaran tentang awal peradaban Islam zaman Nabi dan para sahabat itu begitu indah, begitu mulia, ya. Dan memang demikian adanya, ya, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya perlu untuk kita kaji lebih jauh. Jadi ada hadis misalkan yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat itu adalah generasiku. Kemudian alladzina yalunahum, generasi yang mengikuti berikutnya, generasi berikutnya.
tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Hadis ini sering dipakai oleh para mubaligh ya, untuk menggambarkan betapa mulianya para sahabat sebagai generasi awal, sebagai generasi awal umat Islam ya. Mereka adalah orang-orang yang mendampingi Nabi selama turunnya wahyu dan selama Nabi SAW menancapkan pilar-pilar dakwah Islam. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang tidak hanya sebatas mendampingi, tapi juga betul-betul rela mengorbankan jiwa dan raga, harta, pikiran, keluarga untuk dakwah Islam ya. Sehingga betapa mulia posisi mereka ya, yang diungkapkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi. Itu dan mereka juga sering digambarkan sebagai generasi yang ideal, generasi yang terbaik umat ya, sehingga sebagian kita itu sangat sangat mendambakan ya hidup di tengah-tengah hidup seperti halnya kehidupan mereka gitu. Mereka juga sering mendapatkan sering disebut sebagai generasi salafus soleh. Ya, salafus soleh itu generasi terdahulu yang soleh gitu. Tetapi apabila kita baca ya, setelah kita baca artikel-artikel yang sudah saya berikan itu, kita mendapatkan gambaran yang cukup yang ternyata memang kontras dengan gambaran yang selama ini kita peroleh gitu, tentang generasi salaf gitu. Ternyata mereka penuh dengan konflik, penuh dengan trik-trik politik dan persaingan kekuasaan, bahkan sampai terjadinya pertumpahan darah gitu. Dan inilah fakta yang tidak bisa dipungkiri, yang itu kemudian akan melahirkan teologi Islam gitu. Ya. Bahkan kemudian para ulama membuat istilah untuk menyebut puncak dari perselisihan berdarah antar para sahabat itu dengan julukan al-fitnatul kubro ya. Fitnah besar, al-fitnatul kubro itu yang puncaknya adalah pada peristiwa pembunuhan secara sadis ya khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu. Dan itu pelakunya adalah juga para sahabat. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama al-fitnatul kubra gitu. Nah, ini adalah fakta yang tidak boleh kita pungkiri ya, dan layak untuk kita kaji gitu. Ternyata apa yang digambarkan oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik itu pada kenyataannya itu adalah kita menemukan fakta-fakta sejarah yang itu sangat sangat tentu bagi kita semua meyakini itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Nabi. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan, sama sekali tidak. Ya, tapi di sini saya bermaksud mengajak Anda semua untuk mari kita berpikir secara lebih luas, kita secara lebih logis, secara lebih ilmiah untuk memahami fakta sejarah umat Islam ya, dan memahami apa sih maksud dari pernyataan Nabi tersebut gitu, tentang para sahabatnya. Jangan-jangan selama ini kita banyak hal yang itu pemahaman kita belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, atau pemahaman kita tentang hadis-hadis, termasuk dalam hal ini adalah hadis yang tadi khairun nasi qarni, itu selama ini mungkin ada yang perlu dikaji kembali pemahaman kita tentang hadis itu, bukan hadisnya tapi pemahaman kita tentang hadis itu ya. Kita melihat sejarah-sejarah ya. Baik, di sini pentingnya melihat sejarah gitu. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, sejarah fitnatul kubro ini itu tidak berhenti pada saat itu saja ya, efeknya itu masih terasa sampai sekarang, dan adanya perpecahan di tengah umat Islam, adanya perbedaan-perbedaan
firqah, perbedaan-perbedaan kelompok, kemudian juga jam'iyah, organisasi yang ada di umat Islam ini, yang ada di dunia Islam ini sampai saat ini, khususnya Indonesia itu, kalau kita runut akarnya, akar historisnya itu sampai pada Fitnatul Kubro ini, gitu ya. Kalau kita runut akan sampai kepada Fitnatul Kubro ini. Nah itu dia, ini bukan hal yang sederhana, bukan sebatas sejarah yang dipelajari terus sebatas kenangan saja, tidak, tapi kita akan dapat melihat relasi historis antara konflik yang terjadi dulu di awal mula pertumbuhan Islam, ya, bagaimana perjalanannya kemudian sampai melahirkan wajah Islam yang saat ini, gitu. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara umum kita meyakini bahwa, ya, kita langsung pada pembahasan, ya, beliau secara umum kita memahami bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang berhak, ya, memimpin umat Islam pasca kewafatan beliau, gitu ya. Sehingga pada hari H beliau wafat itu umat Islam bingung, ya, mereka bingung pada saat itu, ya, tentang siapa yang harus menjadi pimpinan umat Islam, ya. Tidak bisa umat Islam dibiarkan tanpa seorang pemimpin karena itu akan menimbulkan banyak perpecahan. Sehingga mereka pada hari itu langsung berembuk, ya, di Saqifah Bani Sa'idah untuk memutuskan siapa yang menjadi khalifah, siapa yang jadi pimpinan, ya. Dan akhirnya diputuskanlah sahabat Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah. Nah, tapi kalau kita melihat lebih jauh, lebih detail tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar itu juga di situ ada hal-hal penting yang itu sebenarnya perlu kita kaji, ya. Mungkin di artikel yang sudah dibaca itu ada, ya, bagaimana persoalannya. Ternyata ketika Abu Bakar pada hari itu, ketika Abu Bakar disepakati sebagai khalifah, itu tidak semua umat Islam pada saat itu di Madinah sepakat, ya. Ada sejumlah sahabat yang itu tidak sepakat dan tidak mau berbaiat. Siapa? Ya, di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri, dan istrinya Siti Fatimah dan sahabat-sahabat lain yang itu sahabat-sahabat, beberapa sahabat lain, ya, gitu, terutama dari kalangan Ahlul Bait Nabi, gitu. Mereka tidak setuju mereka kurang berkenan dengan adanya pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah itu. Sementara jasad Nabi sedangkan Nabi yang baru saja wafat, jasadnya belum sempat dimakamkan, gitu. Barangkali kehendaknya Ahlul Bait Nabi Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dan keluarganya itu biarlah selesaikan dulu urusan pemakaman Nabi, pengurusan jenazah Nabi, baru kemudian bicara tentang kepemimpinan, begitu, ya, itu. Dan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah juga tidak berkenan karena memang di samping karena tadi, ya, alasan tadi karena jasad Nabi masih belum selesai diurusi, ya. Sehingga dalam konteks itu, ya, proses rembugan, ya, proses musyawarahnya para sahabat sehingga terpilihnya Abu Bakar itu tidak melibatkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sebagai Ahlul Bait Nabi. Nah itu, ya, itu terjadi gesekan, gitu. Sehingga diceritakan bahwa sampai waktu beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan itu pasca wafat Nabi, ya, pasca terpilihnya Abu Bakar, itu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu tidak juga berbaiat, ya, menyatakan dukungannya, ketaatannya kepada Khalifah Abu Bakar. Barulah setelah Siti Fatimah wafat, ya, itu kemudian Sayyidina Ali berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gitu. Nah, terlepas apa motif yang melatar belakangi
terjadinya gesekan antara Ahlul Bait Nabi dengan para sahabat Ansor yang lain, yang baik Ansor maupun Muhajirin, itu terlepas dari apa motifnya, yang jelas kita melihat di situ ada gesekan. Ya. Nah, itu sudah mulai terlihat. Nah, inilah yang kemudian di satu sisi hal inilah yang menjadi benih-benih munculnya di kemudian hari kelompok Syiah gitu ya. Karena bagi kelompok Syiah mereka ya di kemudian hari muncul kelompok yang kemudian disebut Syiah, mereka berkeyakinan ya bahwa Rasulullah ya, sebelum wafat beliau itu bukan tanpa meninggalkan pesan ya. Rasulullah meninggalkan pesan, meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya gitu ketika beliau wafat gitu. Beliau meyakini bahwa Rasulullah sudah berwasiat bahwa yang nanti melanjutkan kepemimpinan umat Islam setelah beliau wafat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya gitu. Dasarnya jelas ya, ya. Ada sebuah hadis yang sahih ya, bahkan ini termasuk hadis mutawatir, itu terdapat dalam Mustad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Gitu. Hadisnya disebut terkenal dengan hadis Ghadir Qum. Ya, pada saat itu kira-kira sekitar berapa? 60 harian mungkin ya. Kalau tidak salah, ada pendapat sekitar 60 harian sebelum Nabi wafat, itu Nabi melakukan memberikan wasiat ya. Sepulangnya beliau dari melakukan haji wada, berhenti di suatu tempat namanya Ghadir Qum. Di situ Nabi kemudian berkhutbah ya, dan di antara khutbahnya itu beliau menyatakan man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Barang siapa yang menganggap aku sebagai maulanya, sebagai pimpinannya ya, maka Ali lah juga pimpinannya. Gitu. Hadis ini disampaikan Nabi ya beberapa puluh hari sebelum beliau wafat. Ya. Hadis ini kemudian dijadikan sebagai awal kelompok Syiah ya, sebagai dasar keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad ya, telah berwasiat tentang siapa yang akan jadi pimpinan umat Islam setelah beliau wafat. Siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Ya, orang-orang Syiah ya mengartikan kata maula ya, maula itu sebagai pemimpin ya. Gitu. Dan memang salah satu makna dari kata maula memang pemimpin, orang yang diikuti. Ya. Meskipun ada juga makna lain yaitu kekasih, teladan atau panutan ya. Gitu. Tapi orang Syiah lebih memilih makna dari kata maula ini sebagai pemimpin. Gitu. Man kuntu maulahu fa'alin maulahu. Gitu. Nah, tentu Sayyidina Ali juga menyaksikan hadis ini. Gitu. Ya. Dan para sahabat yang lain, ada ratusan ribu sahabat yang menyaksikan hadis ini. Pada saat itu di tempat namanya Ghadir Qum, di perjalanan pulang dari haji wada. Ya. Beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Nah, barangkali ya Sayyidina Ali dan para Ahlul Bait juga pada saat itu meyakini demikian. Bisa jadi kita tidak tahu secara persis pasti ya, bisa jadi memang begitu, sehingga proses pengangkatan Abu Bakar itu ya tidak semulus yang selama ini kita bayangkan ya, begitu. Karena di situ ada tadi najasat hari Nabi wafat ya, jasad beliau hanya diurus oleh Ahlul Baitnya, sementara para sahabat besar yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman ya, dan yang lainnya itu berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah untuk merapatkan siapa pimpinan, siapa khalifah gitu. Dan itu sama sekali tidak melibatkan Ahlul Bait Nabi yang memang pada saat itu sedang sibuk mengurus jenazah Nabi. Nah itu. Nah ini di hari-hari pertama
sejak wafat Nabi sudah terjadi hal semacam ini. Nah, meskipun kemudian mereda, ya, Sayyidina Ali kemudian berbaiat, ya tidak terjadi gesekan-gesekan, tapi tentu apa ya apa secara batin ya tentu tidak tidak mudah hilang ya, tetap eh, sebagian orang pada saat itu sudah memiliki keyakinan atau memiliki simpati tersendiri kepada Sayyidina Ali ya, sebagai salah seorang sahabat yang utama begitu. Yang beliau, di samping beliau itu adalah orangnya alim, orangnya arif billah, kemudian juga orangnya memang termasuk as-sabiqun al-awwalun, menantu Nabi, sepupu Nabi gitu. Orang juga masih muda ya, akhlaknya bagus, sehingga banyak memang orang yang fans ya pada saat itu, orang-orang yang memang eh, lebih ya akrab lah dengan beliau. Nah, itu terus berlangsung 2 tahun kepemimpinan Umar bin 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar Siddiq itu ya, umat Islam difokuskan pada eh, membereskan perpecahan internal ya, dengan banyak orang-orang yang murtad dan juga nabi-nabi palsu. Orang-orang yang murtad tadi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan kemudian adanya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab gitu ya, sehingga 2 tahun itu fokus pada menumpas gerakan-gerakan separatis. Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab ya, dan di situ kemudian selama kira-kira 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perkembangan yang pesat dalam dakwah Islam ya. Dakwah Islam, Umar bin Khattab melakukan ekspansi dakwah Islam ya, termasuk dengan opsi-opsi militer, diantaranya ya ke Persia, kemudian juga ke Mesir, dan akhirnya kemudian Islam berhasil disebarluaskan ke seantero Jazirah Arab, bahkan keluar Jazirah Arab ya, ke Persia termasuknya. Itu Persia berhasil diislamkan, Mesir diislamkan gitu. Nah, itu ya mulai tumbuh kemakmuran dan keadilan. Itu Umar bin Khattab, orangnya yang demikian luar biasa ya, orang-orangnya low profile ya, betul-betul beliau menjalankan kepemimpinannya selama 10 tahun itu dengan sangat bagus ya, dengan adil, dan beliau juga sangat sederhana hidupnya gitu, sehingga kondisi internal umat Islam stabil. Terus kemudian Umar bin Khattab wafat ya, beliau wafat terbunuh ya oleh salah seorang yang apa salah seorang salah seorang Persia ya, yang itu dendam ya pada Umar bin Khattab karena telah menaklukkan Persia. Dan kemudian kepemimpinan umat Islam beralih kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yang itu cukup panjang kepemimpinannya selama kira-kira 12 tahun. Ya. Pada paruh pertama masa kepemimpinan Utsman bin Affan ya, bagus. Di situ beliau membenahi birokrasi, administrasi dan birokrasi kepemimpinan umat Islam begitu ya. Ekspansi masih terus dilakukan, tapi beliau sebagai seorang yang dari keluarga bangsawan dan keluarga yang memang sudah ahli dalam bidang manajerial bisnis, sehingga selama kekuasaan beliau itu tadi seperti yang disampaikan, perbaikan sistem administrasi ya gitu. Dan akhirnya itu juga, hal tersebut menuntut beliau untuk mengangkat orang-orang yang memang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang manajerial ya, di bidang administrasi. Dan itu ternyata ya, yang beliau lakukan adalah beliau harus mengangkat orang-orang yang di sekeliling beliau, orang-orang yang memang memiliki ikatan kekeluargaan dengan beliau ya, sebagai keturunan sebagai keturunan dari dinasti Bani Umayyah ya. Keluarga Bani Umayyah terkenal sebagai keluarga yang para saudagar ya. Anak cucunya Umayyah itu di antara Utsman bin Affan itu adalah orang-orang yang memang dari orang-orang kelas elit ekonomi ya,
para pedagang, para pengusaha, bisnismen, ya. Dan itu kemudian orang-orang mereka yang memiliki pengalaman bagus dalam bidang administrasi dan kepemimpinan dan manajerial bisnis itu diangkat oleh Utsman bin Affan di posisi-posisi penting seperti gubernur, ya, di daerah-daerah gitu. Nah, disitulah mulai terjadi apa ya mulai terjadi inilah yang menjadi hal yang memicu muncul instabilitas politik, ya, ketidakstabilan politik gitu, ya. Utsman bin Affan banyak mengangkat keluarganya di pos-pos politik yang penting, gubernur, ya, gitu. Termasuk keluarga dekatnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang diangkat sebagai gubernur di Damaskus, ya, di arah Syam gitu. Nah, ini kemudian namun begini, masalahnya tidak semua yang diangkat oleh Utsman bin Affan ternyata orangnya sesuai dengan kayak apa yang diinginkan Utsman, ya. Ternyata tidak sedikit dari mereka yang justru eh, apa melak, eh, melakukan tindakan-tindakan yang itu melanggar melanggar prinsip-prinsip kepemimpinan Islam gitu, ya. Ya mungkin gambaran zaman sekarang ya kemudian banyak pejabat-pejabat yang hidup mewah, ya entah dari mana kemewahannya, ya. Banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ya. Publik merasa tidak puas, ya, oleh kepemimpinan para gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan yang itu memiliki ikatan kekeluargaan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sehingga muncullah eh, apa eh, kelompok-kelompok oposisi, ya. Muncul kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok yang itu tidak puas dengan kepemimpinan Utsman, ya, di daerah-daerah, gitu kan. Tidak puas dengan kepemimpinan orang-orang yang ditunjuk Utsman sehingga ya tadi, ya, terjadi gesekan-gesekan gitu. Sementara yang namanya para pejabat tentu ingin melanggengkan kekuasaannya. Sehingga ketika melihat atau ketika mendeteksi adanya gerakan-gerakan yang tidak suka pada pemerintah baik di daerah maupun di pusat, tentu para pejabat-pejabat ini berusaha untuk ingin ingin memberantas atau ingin mungkin kalau memberantas terlalu ekstrim bahasanya. Mungkin untuk bagaimana supaya memendung tidak terjadi gelombang protes, ya, dari masyarakat. Nah, sehingga kemudian ini terjadi selama beberapa tahun dan akhirnya puncaknya adalah terjadi semacamnya mungkin kalau zaman sekarang demo, ya. Demo ke pusat sana, ke Madinah. Tuh, perwakilan dari tokoh-tokoh terutama ini dari Mesir, ya, tokoh-tokoh masyarakat itu demo ke Madinah, ya. Mereka ingin melakukan audiensi dengan Utsman bin Affan, ya. Namun kemudian terjadi deadlock, ya, terjadi ketidaksepakatan. Ya pada intinya negosiasi tersebut gagal, ya. Ya gagalnya tentu bukan karena apa-apa, mungkin di situ tentu ada trik dan intrik dari orang-orang munafik, ya. Ya, terjadi provokasi dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang memang berkepentingan, orang-orang yang merasa terancam posisinya, ya, sehingga terjadilah fitnah gitu. Yang fitnah tersebut tentu ditanggung, ya, yang fitnah tersebut tentu tertuju kepada sosok khalifah sendiri, ya, sebagai pucuk pimpinan Utsman bin Affan gitu. Sehingga terjadilah amarah di antara para pendemo ini itu, dan akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan di malam hari kepada Khalifah Utsman bin Affan. Masyaallah. Ini, ya. Inilah bagaimana peliknya konflik kekuasaan pada saat itu. Ya. Sebenarnya masih misterius sampai sekarang siapa
siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan ini, ya. Ahli sejarah berbeda pendapat, meskipun ada nama-nama yang kemudian disebutkan, ya, tapi berbeda pendapat karena pelakunya bukan satu orang, tapi ada beberapa orang dan juga tidak tahu persis siapa dalangnya. Tentu ini ada dalangnya, cuma ya para ahli sejarah ya, merasa masih menemukan masih gelap ya tentang siapa dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan, ya. Ya di sini yang menimbulkan kekacauan besar di kemudian hari gitu ya. Kalau menurut analisa dari Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-7 halaman 208, ya. Beliau dalam kitab tersebut menceritakan secara detail ya, dalam sebuah bab yang berjudul peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Di situ beliau mengutip riwayat-riwayat ya tentang bagaimana yang menggambarkan tentang proses pembunuhan Utsman ini, ya. Beliau mengatakan waruya anna Asakir an waruya Ibnu Asakir an Ibni Aun, ya, anna Kinanah ibni Bashar daraba jabinahu wa dan ila akhirih, yang intinya panjang nih hadisnya, ya. Yang intinya begini, Ibnu Asakir meriwayatkan ya dari Ibnu Aun bahwa Kinanah bin Bashir ya memukul, ini salah satu aktor pembunuhan Utsman adalah bernama Ibnu Aun, Kinanah bin Bishir. Kinanah bin Bishir, ya. Kinanah bin Bishir. Kinanah bin Bishir ini darba jabinahu. Kinanah bin Bishir ini memukul ya rusuknya Utsman bin Affan. Wa muqaddama ra'sihi, dan kemudian juga memukul ubun-ubunnya. Insyaallah, ya. Jadi Kinanah bin Bishir ini salah seorang pelakunya, beliau berperan diantaranya memukul rusuk dan ubun-ubun kepala Utsman bin Affan, ya, bi'amudin hadidin, ya, dengan besi. Masya Allah, memukulnya dengan besi, memukul dada, ya, dan ubun-ubun dengan besi. Ya, kemudian Utsman bin Affan jatuh tersungkur, ya, di sebelah Kinanah bin Bishir ini. Lalu kemudian ada lagi pelaku yang lain, yaitu Saudan bin Humron al-Muradi, ya, beliau juga memukul Utsman bin Affan, ya, hingga beliau akhirnya wafat. Gitu. Nah, setelah beliau wafat kemudian ada lagi yang bernama Amr bin Hamik, ya. Amr bin Hamik, beliau melompat ke dada Utsman, dan pada saat itu ya menjelang Utsman sudah tersungkur, ya. Beliau masih hidup, tapi di detik-detik nafas yang terakhir, ya, Amr bin Hamik kemudian melompat ke dadanya, ya, lalu beliau menikam dada Utsman bin Affan dengan 9 tikaman, dengan menikam Utsman bin Affan 9 kali dengan pedangnya. Masya Allah, ya. Seraya beliau berkata, Amr bin Hamik ini saat sambil menusuk Utsman bin Affan dengan pedangnya, ya, dengan beliau berkata 3 tikaman itu adalah karena Allah, dan 6 tikaman karena dendam di dalam dadaku. Masya Allah. Ya, itu dia. Di sini Ibnu Katsir, ya, dalam hadis ini, dalam riwayat ini beliau di sini beliau menggambarkan di sini ada 3, ya, ada 3 pelaku, ya. Nah, mungkin masih ada yang lain, ya, tapi ya yang kita kutip di sini hanya riwayat ini, dan di sini sudah tergambar ada 3 orang. Kinanah bin Bishir, Saudan bin Humron al-Muradi, dan Amr bin Hamik, ya. Nah, itu dia. Jadi betapa proses peristiwa pembunuhan ini berlangsung sangat sangat kejam, ya. Dan ini terjadi sekali lagi di masa apa yang disebut dengan era khairun nas atau khairun nas, ya.
di masa sebaik-baik manusia yang sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi itu, gitu ya. Ini juga terjadi dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai salafus soleh. Ya, orang-orang yang terjadi di kurun waktu yang disebut dengan generasi salafus soleh. Ya. Nah, tapi di sini sekali lagi saya tidak dalam konteks untuk meragukan hadis Nabi itu, bukan sama sekali tidak, ya. Tapi di sini saya ingin mengajak kepada semua ini para mahasiswa bahwa ada fakta sejarah yang tidak boleh yang perlu kita pertimbangkan, ya, yang sangat penting untuk kita pertimbangkan, ya, dalam supaya kita bisa memahami lebih utuh, ya, lebih komprehensif peristiwa sejarah di awal mula pertumbuhan Islam ini. Selama ini kita memperoleh informasi-informasi tentang kemajuan, kejayaan dan kemuliaan generasi tersebut, ya. Tapi kita belum pernah tapi kita belum banyak mengkaji tentang peristiwa-peristiwa lain yang itu sebenarnya juga perlu kita pertimbangkan, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang masa tersebut, ya, dan kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh juga tentang hadis, tentang kemuliaan generasi para sahabat itu, gitu ya. Nah kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian umat Islam, ya, singkat cerita, mengangkat umat Islam di Madinah, ya, mengangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti, ya, sebagai khalifah yang keempat, gitu, ya. Hampir semua sahabat-sahabat besar ikut berbaiat, ya, kecuali sahabat-sahabat tertentu yang memang terutama dari kalangan keluarga Utsman bin Affan. Di sini yang paling utama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, yang itu tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali, ya, dan bahkan menuntut Sayyidina Ali untuk segera mengeksekusi, mengadili, ya, para pembunuh Utsman bin Affan yang memang pada saat itu masih bercokol di kota Madinah, gitu. Ya, bahkan menurut analisa beberapa sejarawan, Muawiyah bin Abi Sufyan ini dengan para sahabat yang berkoalisi dengan beliau, ya, itu juga turut curiga, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka curiga Ali bin Abi Thalib terlibat, ya, sebagai dalang pembunuhan Utsman bin Affan, ya. Ini salah satu analisa, gitu. Karena memang di antara petunjuknya adalah salah satu tokoh yang berdemo dari Mesir ke Madinah itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, yang itu adalah anak angkatnya Sayyidina Ali, gitu. Anak angkat Sayyidina Ali, ya. Terlebih kemudian pasca wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, naik ke kursi kekhalifahan. Nah, itu dia, ya. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri memang, ya, menurut salah satu versi sejarah juga mengatakan Muawiyah juga berambisi, ya, ingin menjadi khalifah, gitu. Yang Muawiyah ini ahli strategi perang, ya, ahli administrasi, ahli strategi perang, ya, gitu. Dan beliau memiliki ambisi untuk menjadi khalifah, ya. Sehingga dengan diangkatnya Sayyidina Ali, beliau panas, ya. Sehingga gimana caranya membuat kekacauan, membuat disintegrasi, ya, membuat perlawanan, ya, sehingga yang kemudian hari akhirnya menghasilkan perang Siffin. Nah, ini gambaran
betapa konflik yang terjadi di kalangan para sahabat saat itu sangat serius, begitu ya, sangat serius. Nah, kemudian ya setelah Sayyidina Ali naik ke pucuk pemerintahan, kepemimpinan, beliau kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang itu banyak berseberangan dengan kebijakan Utsman bin Affan. Itu diantaranya adalah beliau memecat ya sejumlah pejabat gubernur yang dulu diangkat oleh Utsman bin Affan ya, dari kalangan keluarganya ya, dipecat dan kemudian digantikan dengan orang-orang yang lain yang dianggap lebih kompeten. Gitu. Kemudian beliau juga menarik tanah-tanah harta-harta negara yang selama ini yang sebelumnya pernah diberikan Utsman bin Affan kepada keluarga-keluarganya, ditarik kembali menjadi milik negara. Sehingga ya jelas tentu ada faktor-faktor inilah yang kemudian memperpanas situasi ya. Langkah-langkah Sayyidina Ali inilah yang membuat keluarga besar Bani Umayyah panas ya, merasa gelisah karena ya kehilangan kekuasaan ya. Yang kedua ya harta benda yang selama ini menjadi dinikmati selama kepemimpinan Utsman itu kemudian dicabut kembali oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, disinilah betapa ada persaingan ekonomi, persaingan bisnis, persaingan politik ya di antara para orang-orang tadi ya, para generasi awal tadi. Sehingga kompak orang-orang yang dari kalangan dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan itu menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Saking carut marutnya kondisi ya, sehingga umat Islam pada saat itu bingung harus berpihak kepada siapa. Itu ya. Kondisi di Madinah sudah tidak memungkinkan untuk sudah tidak kondusif. Ya. Para pendemo dari Mesir itu masih berada di Madinah selama beberapa lama. Itu kan termasuk orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu masih bercokol di Madinah, belum kembali ke Mesir. Ya, sementara kemudian keluarga besar dinasti Umayyah yaitu juga merongrong kekuasaan Ali bin Abi Thalib untuk segera agar Ali bin Abi Thalib segera mengeksekusi, mengadili para pembunuh Utsman. Sementara Ali pun ya sementara para sahabat di Madinah sendiri kan sebagian ada yang tidak berbaiat ya, karena masih dalam posisi serba rumit ya kondisinya. Sehingga Ali bin Abi Thalib beliau berusaha bertindak sangat hati-hati ya. Beliau tetap ingin mengeksekusi, ingin mengadili ya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, para pembunuh Utsman bin Affan. Tapi tentu beliau tidak bisa menuruti kehendak dan ambisinya keluarga Utsman, keluarga dinasti Umayyah yang ingin segera ya cepat-cepat ya. Itu beliau harus hati-hati karena ya untuk memutuskan siapa pembunuh ya harus melalui proses investigasi yang mendalam. Ya, karena itu terjadi di malam hari dan itu tidak ada yang tahu pasti siapa saja orangnya. Ya tidak bisa juga misalkan asal semua yang pernah pendemo dari Mesir semuanya dieksekusi, dikisos, nggak bisa ya, karena tentu tidak semuanya terlibat, hanya orang-orang tertentu saja. Nah itu kan perlu investigasi, perlu penelitian ya. Tapi kemudian keluarga besar Utsman bin Affan tidak sabar, terus morong-morong gitu, mengancam ini dan itu kepada Sayyidina Ali, yang menuduh ini dan itu kepada Sayyidina Ali. Bahkan ya tadi mereka curiga Ali bin Abi Thalib juga terlibat sebagai dalang pembunuhan Utsman, sehingga kondisi itu membuat Ali bin Abi Thalib merasa tertekan. Begitu tekanan yang beliau rasakan di Madinah itu begitu besar sehingga rasanya kok mustahil untuk menjalankan tampuk kepemimpinan di Madinah. Akhirnya beliau kemudian memutuskan untuk memindahkan
pusat pemerintahan ke kota lain, yaitu ke Kufah, ya. Sedangkan karena di Kufah juga di situ masyarakatnya itu sangat gandrung, sangat cinta, sangat hormat kepada Sayyidina Ali. Ya, banyak fansnya di Kufah, ya beliau. Sehingga beliau hijrah ke Kufah, ya, dan beliau mengendalikan kekuasaan di Kufah, gitu. Nah, di sisi yang lain itu ketika terjadi huru-hara tersebut, ya, Siti Aisyah, istri istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada di Mekah melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Melaksanakan ibadah haji, ya, dan terjadi desas-desus, macam-macam desas-desus, ya, sehingga berita yang sampai ke Siti Aisyah itu ya bermacam-macam. Ya, di samping memang menurut memang antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali juga mungkin kalau menurut sejumlah riwayat yaitu ya tidak ada, agak sedikit kurang cocok juga, gitu ya. Terutama riwayat-riwayat yang dipegang kuat oleh orang-orang Syiah, ya. Memang terjadi ya ada sedikit gesekan lah antara Ali dan Aisyah, gitu ya. Meskipun tidak begitu nampak. Sehingga dengan terjadinya peristiwa huru-hara tersebut, ya, yang pertama dan yang kedua dengan terjadinya desas-desus yang macam-macam, ya, huru-hara tersebut kemudian dimainkan oleh para provokator yang secara sengaja menyebarkan berita-berita yang memang yang berita-berita bohong dan yang ditambah-tambah, termasuk juga yaitu termasuk pembunuhan Utsman itu kan juga akibat ulah berita-berita hoax yang disebarkan oleh para provokator, gitu. Nah, sehingga itu hal seperti itulah yang kemudian juga menyebabkan kemudian Siti Aisyah itu juga salah paham terhadap apa yang sedang terjadi, ya. Sehingga kemudian Siti Aisyah, ya, bersama dengan para sejumlah sahabat yang lain seperti Tolha dan Zubair, ya, itu kemudian bermaksud berangkat ke Kufah, ya, menemui Sayyidina Ali untuk meminta klarifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi kemudian di tengah jalan ya tadi terjadi provokasi macam-macam, sehingga tersebarlah isu bahwa Siti Aisyah dan pasukannya sedang berangkat menuju Kufah, ya, dengan menggunakan mereka menuju Kufah ingin menyerang, ya, sehingga terjadilah peperangan itu antara Siti Aisyah dan rombongannya, ya, dengan orang-orang para sahabat, para tabiin, ya, yang itu berada di pihak Sayyidina Ali. Jadi perang, gitu. Yang kemudian menyebabkan gugurnya, wafatnya sahabat Tolha dan Zubair, gitu. Dan kemudian akhirnya perang berhenti dan Siti Aisyah akhirnya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Di situ terjadi klarifikasi pun dilakukan dan akhirnya perang berakhir dan Siti Aisyah kembali ke Madinah, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dari Damaskus terus mendesak Sayyidina Ali untuk segera mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan, ya. Sehingga terjadilah kemudian kondisi memanas dan akhirnya terjadilah pertemuan dua pasukan besar, gitu. Pasukan Muawiyah dan pasukan Ali, ya, dan akhirnya meletuslah perang, ya, di daerah namanya Siffin, ya. Dan akhirnya perangnya disebut perang Siffin, gitu. Nah, perang Siffin ini sebenarnya hampir dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Ya, tapi kemudian pasukan Muawiyah di bawah komando Amr bin As, seorang panglima perang yang hebat, Amr bin As, itu kemudian melakukan tindakan strategi perang, ya, supaya menghindar dari kekalahan. Ya, beliau mengangkat mushaf Al-Quran, ingin meminta tahkim, ya,
perundingan damai gitu. Nah, ketika permintaan tahkim ini diberikan oleh pihak Muawiyah dengan mengangkat mushaf Al-Quran ke atas, nah terjadilah gesekan, gesekan di tengah pasukan Ali, ya, terbelah menjadi dua kubu yang mendesak untuk diterimanya tahkim dan kubu yang menolak untuk tahkim, ya. Kubu yang mendesak untuk diterima tahkim, mereka berargumen bahwa itu mereka sudah meminta damai gitu, ya. Dan yang diangkat adalah Al-Quran, masa kita mau menolak gitu, mau menolak perdamaian gitu. Nah, kemudian kubu yang menolak tahkim, mereka berargumen tidak, itu kita tahu itu di situ ada Amr bin As, panglima perang, ahli strategi perang, dan mereka mengangkat Al-Quran itu dalam rangka itu saja, itu taktik saja, taktik mereka untuk supaya kita terkecoh begitu. Jangan percaya, jangan terima, itu hanya taktik mereka supaya tidak untuk mengecoh kita, karena posisi mereka sedang terjepit, ya hampir kalah gitu. Terjadilah perdebatan dalam internal pasukan Sayyidina Ali gitu, ya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kelompok Khawarij, ya, kelompok yang keluar dari barisan Ali, ya. Satu riwayat mengatakan kelompok Khawarij inilah orang-orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Khawarij inilah yang mendorong untuk diterimanya tahkim, ya, gitu. Tapi kemudian ketika peristiwa tahkim berlangsung, kelompok Khawarij ini yang kemudian orang-orang yang pertama menyalahkan Sayyidina Ali gitu, karena sudah menerima tahkim. Nah, itu dia. Ya, inilah ketidakkonsistenan ya orang-orang Khawarij. Oke, akhirnya dari hasil kesepakatan bersama diterimalah tahkim. Gitu, terima tahkim. Ya, dari kedua belah pihak mengirimkan utusan. Pihak Muawiyah mengirimkan Amr bin As, sedangkan pihak Ali bin Abi Thalib ya mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Awalnya Sayyidina Ali ya ingin mengutus kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, ya. Tapi kemudian kelompok sahabat tadi orang-orang yang menjadi cikal bakal Khawarij tadi menolak Abdullah bin Abbas karena dianggap itu masih memiliki ikatan keluarga dengan Sayyidina Ali gitu, sama-sama dari Bani Hashim, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga kalau tidak salah ingin menunjuk Malik al-Astar, kemudian ditolak juga, dan akhirnya atas usulan para calon orang-orang tokoh yang menolak tadi, yang ngeyel tadi, kemudian disepakatilah Abu Musa al-Asy'ari dianggap sebagai yang netral, tidak memiliki kerabatan dengan Ali, dan orangnya juga ya ahli ibadah, itu polos gitu, netral, tidak berpihak ke sana dan kemari. Ya, akhirnya terjadilah peristiwa tahkim itu. Nah, dalam proses negosiasi tersebut ya terjadilah trik dan intrik gitu. Ya, kedua belah pihak atas masukan dari atas saran dari Amr bin As ya sepakat untuk menurunkan jabatan ya pimpinannya masing-masing. Ya, Amr bin As ya menurunkan melepaskan Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur, ya. Abu Musa al-Asy'ari melepaskan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai khalifah gitu. Dan kemudian kesempatan pertama diberikan Amr bin As kepada Abu Musa al-Asy'ari gitu, karena Abu Musa dianggap sebagai yang lebih tua, lebih senior gitu kan. Nah, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari ya, mengumumkanlah, wahai para sahabatku ya, dan kita semua sepakat yang menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai khalifah. Setuju, sepakat begitu. Ya, semua sepakat. Tapi kemudian ketika giliran Amr bin As, beliau tidak menepati kesepakatan, dan akhirnya
Beliau memutuskan untuk kita juga sepakat Ali bin Abi Thalib ya kita turunkan dilepaskan dari jabatannya sebagai khalifah dan kita menganggap dan akhirnya kita memiliki satu pemimpin yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah, terjadilah keributan di situ. Wah, terjadilah deadlock. Ya, terjadi deadlock. Ketidaksepakatan. Akhirnya kembali ke barisan masing-masing. Begitu. Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Musa al-Asy'ari ya, telah ditipu oleh Amr bin As ya dalam negosiasi tersebut. Nah, dan karena itulah kemudian orang-orang yang tadi ngeyel tadi ya memisahkan diri dari barisan Ali, keluar dari barisan itu mereka menuju ke satu tempat yang di desa yang kalau tidak salah desa Haruro ya diikuti oleh kira-kira 12.000 ya pasukan yang ikut membelot ya dari barisan Sayyidina Ali. Inilah yang kemudian mereka disebut dengan Khawarij. Disebut Khawarij karena mereka sudah khoroju ya, mereka sudah keluar dari barisan. Sehingga orang-orang tersebut disebut Khawarij gitu. Nah, inilah proses bagaimana peristiwa tahkim ya, kemudian peristiwa tahkim gagal dan kemudian melahirkan Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij ini telah menganggap Sayyidina Ali bersalah ya, bahkan kafir. Ya, orang Khawarij ini menganggap Sayyidina Ali telah kafir. Gitu. Karena alasannya apa? Karena Sayyidina Ali sudah menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada musyawarah gitu. Padahal kepemimpinan umat Islam itu adalah urusan Allah, amanat dari Allah ya. Dan juga ketika ada hal-hal sesuatu pada masalah kepemimpinan harus dikembalikan kepada kitabullah gitu. Tapi Sayyidina Ali malah menyerahkan kekuasaannya ya kepada musyawarah sesama manusia. Nah, inilah yang kemudian yang menjadikan dasar alasan orang-orang Khawarij tadi mengkafirkan Sayyidina Ali ya, seperti dalam di antara ayat ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil adalah surat Al-Maidah ayat 44, "Waman la yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum bukan dengan apa yang sudah Allah turunkan yaitu Al-Qur'an, maka mereka adalah orang-orang kafir. Gitu ya. Dengan dasar ayat inilah kemudian Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali dan juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya dan orang-orangnya. Jadi Ali dan para pengikutnya dianggap kafir ya karena sudah menyerahkan kepemimpinannya kepada musyawarah ya, pada negosiasi antar manusia ya. Muawiyah juga dianggap kafir karena sudah menentang kepemimpinan yang sah. Termasuk Siti Aisyah juga dianggap sebagai dikafirkan karena sudah menentang Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai pemimpin yang sah. Utsman bin Affan pun juga dikafirkan ya karena dianggap di periode kedua kepemimpinannya sudah dianggap banyak melenceng. Nah, inilah Khawarij ya. Khawarij sekali lagi mengkafirkan Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu ya. Sekali lagi Sayyidina Ali ya sudah menyerahkan kepemimpinan kekhalifahannya kepada musyawarah di dalam negosiasi dalam tahkim tadi ya, padahal menurut Khawarij kepemimpinan itu adalah urusan Allah ya, kan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang itu menegaskan demikian ya, bahwa patuh kepada pemimpin itu adalah bagian daripada keimanan. Sama ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ya. Ada 3 perintah yang itu diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada kepemimpinan, kepada pemimpin. Berarti apa? Masalah kepemimpinan itu adalah urusan Allah. Kaitannya dengan keimanan. Gitu. Bukan semua orang yang
bukan urusan manusia, bukan. Begitu ya. Sehingga Sayyidina Ali yang sudah menyerahkan kepemimpinan yang sudah beliau sebenarnya sudah disepakati oleh umat Islam, mayoritas umat Islam sudah berbaiat, itu kan. Berarti apa, Ali bin Abi Thalib sudah sah sebagai ulil amri, ya. Ya, sudah dapat amanah dari Allah, otomatis seharusnya menjalankan sesuai dengan amanah itu, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ya. Sehingga urusan amanah sebagai khalifah tersebut, ya, pertanggungjawabannya adalah kepada Allah, bukan kepada rakyat, gitu. Nah, sementara dalam peristiwa tahkim tersebut, Ali bin Abi Thalib, ya, dan timnya, ya, termasuk melalui perwakilannya, melalui delegasinya itu Abu Musa Al-Asy'ari, itu telah menyerahkan atau melepaskan jabatannya berdasarkan musyawarah dalam tahkim tersebut. Nah, ini kan suatu bentuk penentangan kepada ayat di antaranya surat Al-Maidah ayat 44 ini. Berarti apa? Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, dan kubunya sudah memutuskan suatu perkara, ya, suatu perkara hukum, sudah menghukumi suatu perkara, suatu masalah dalam agama, ya, bukan dengan kitab Allah. Ya. Tidak dikembalikan urusannya kepada kitab Allah, tapi kepada musyawarah mufakat. Dan hal ini bertentangan dengan Al-Maidah ayat 44. Gitu. Wa man la yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ya. Nah, dan ada juga ayat Allah yang lain dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk untuk berhukum dengan hukum selain Allah ini, ya. Misalkan dalam surat Yusuf ayat 40, ya, yang diantaranya berbunyi inil hukmu illa lillah, ya. Yang artinya, dan keputusan hukum itu, ya, keputusan itu adalah lillah, hanya milik Allah, ya. Artinya apa? Keputusan dalam hal agama itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Dan masalah kekhalifahan, kepemimpinan itu adalah urusan Allah. Sehingga kalau kemudian Sayyidina Ali memutuskan meletakkan jabatannya, ya, kepada manusia berdasarkan sepakat antar manusia, berarti Sayyidina Ali sudah berhukum bukan dengan hukum Allah tapi dengan hukum manusia. Ya, makanya berdasarkan ayat surat Yusuf ayat 40 ini, ya, dan juga Al-Maidah ayat 44 tadi, Ali bin Abi Thalib berhak menyandang status kafir, ya. Ada juga ayat Allah yang lain tentang masalah ini, gitu. Misalkan di surat Al-An'am ayat 57. Ya, bunyinya kurang lebih sama dengan surat dengan surat Yusuf ayat 40 tadi. Inil hukmu illa lillah. Al-An'am ayat 57. Dia paling tidak ada 3 tempat dalam Al-Qur'an yang menyatakan dengan tegas bahwa hukum itu hanya milik Allah, ya. Dan Sayyidina Ali, ya, sudah kafir karena sudah menentang, ya, sudah memutuskan suatu perkara hukum dalam agama bukan berdasarkan Al-Qur'an, kitabullah, ya, sehingga Sayyidina Ali kafir. Nah, itu dia. Inilah doktrin Khawarij yang begitu ekstrim, ya, bahkan sekelas Sayyidina Ali pun sebagai sahabat Nabi yang utama yang dijamin masuk surga sebagai khalifah, ya, yang disepakati oleh kaum muslimin pada saat itu, sebagai menantu Nabi, ya, sebagai sepupu Nabi, juga dikafirkan hanya lantaran dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu. Padahal kan belum tentu benar juga. Cuma ya itu, ya, pendapatnya apa, dianggap memahami ayat Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri secara sederhana, kemudian langsung disematkan kepada orang lain sebagai kafir. Inilah Khawarij, ya. Nah, tapi kemudian, ya, itulah Khawarij, ya. Sehingga kemudian setelah perang berakhir, ya,
Masuk bulan Ramadan, akhirnya pasukan Ali dan pasukan Muawiyah kembali ke daerah masing-masing. Ali ke Kufah, kemudian juga Muawiyah ke Damaskus, ya. Selesai itu kemudian selesai hidup Ramadan, kemudian setelah melalui proses klarifikasi dan negosiasi, ya, antara Sayyidina Ali dengan kelompok Khawarij ini, sehingga juga kemudian terjadilah deadlock, ya, terjadilah kebuntuan, dan akhirnya Khawarij, ya, akhirnya diperangi oleh Sayyidina Ali, ya, diberantas oleh Sayyidina Ali, ya, dan akhirnya sampai berpecah belah mereka itu, ya. Akhirnya sudah diberantas, ya, dalam sebuah perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Ya, dalam perang Nahrawan, ya, Sayyidina Ali mengerahkan pasukan untuk memerangi kelompok Khawarij gitu, dan bubarnya kelompok Khawarij gitu, ya. Sampai kemudian, ya, kelompok Khawarij ini, ya, sisa-sisa kekuatannya kemudian melakukan perencanaan pembunuhan, ya, membuat konspirasi untuk membunuh tiga sahabat besar, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, ya. Diutus 3 orang, ya, dengan misi masing-masing. Coba kemudian ketika orang-orang Khawarij yang bertugas membunuh Amr bin As dan Muawiyah gagal, ya, Ibnu Muljam, ya, seorang tabi'in, seorang yang ahli ibadah, hafal Quran, ya, ahli tahajud, pokoknya orang yang betul-betul abid, gitu kan. Itu digambarkan demikian, ya. Dia kemudian dengan percaya diri, ya, datang ke Kufah dan akhirnya berhasil membunuh Sayyidina Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib, gitu, ya. Jadi peristiwa panjangnya, ya, peristiwa panjang konflik Fitnatul Kubra itu yang terjadi, ya. Kemudian pasca wafatnya Sayyidina Ali, kemudian umat Islam membaiat putranya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali sebagai khalifah yang kelima, ya. Lagi-lagi, ya, pembaiatan Hasan ini juga ditolak oleh Muawiyah di Damaskus, ya. Dan akhirnya Sayyidina Hasan, ya, melihat kondisi umat Islam sudah carut marut, terpecah belah, ya, dan sudah begitu akut, capek sudah dengan konflik yang terjadi. Akhirnya Sayyidina Hasan melepaskan jabatan kekhalifahannya. Beliau tidak mau menjadi khalifah, ya, dan kemudian menyerahkan amanah kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, dan kemudian mendorong umat Islam, ya, para pengikutnya untuk juga turut berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sejak saat itulah kemudian Muawiyah, ya, mengangkat dirinya sebagai khalifah, ya, kemudian juga meminta baiat dari umat Islam, ya, dan akhirnya secara sah berdirilah dinasti Umayyah, ya, dengan khalifahnya, dengan rajanya yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, gitu. Nanti setelah Muawiyah wafat, ya, itu digantikan oleh putranya Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah. Yazid wafat, digantikan oleh putranya lagi, dan seterusnya, sehingga itulah yang kemudian dinasti Umayyah ini, ya, dari Muawiyah dan anak cucunya, ya, kepemimpinannya itu disebut bukan khilafah Islamiyah, ya, tapi dinasti, gitu. Kenapa? Karena proses pewarisan tahta kekuasaannya itu adalah kepada anak cucunya, gitu. Bukan melalui musyawarah mufakat seperti era sebelumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu. Ya. Nah, itu dia yang terjadi, ya. Tapi kemudian ternyata tidak semua
sahabat dan juga tabi'in itu mau nurut untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ada sekelompok yang lain ya yang selama ini sudah setia kepada Sayyidina Ali ya, itu tetap tidak mau berbaiat kepada Muawiyah. Buat apa berbaiat selama ini kita sudah menentang, sudah berjuang, sudah sejak zaman Sayyidina Ali ya. Kok sekarang berbaiat? Oh, tidak mau ya. Tidak mau berbaiat ya. Tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang zalim gitu ya. Mereka tidak mau ya karena ya tadi Muawiyah sudah dari awal memang sudah menentang kekuasaan yang sah, kekuasaan Ali bin Abi Thalib ya. Beliau juga menentang kekuasaan apa penerusnya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Nah, sehingga apa? Mereka tetap bersikukuh untuk tidak mau ya secara mendukung ya orang yang ya orang yang merebut kekuasaan secara ilegal yaitu Muawiyah tadi. Sehingga mereka ya sebagian para pengikut para pasukan Sayyidina Ali tadi mengangkat adiknya ya Sayyidina Hasan yaitu Husain ya. Diangkatlah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan mereka. Ya, sebagai pimpinan. Nah, karena istilah khalifah sudah diambil oleh Muawiyah, maka kemudian ya pasukan Ali, ya para pendukung Sayyidina Ali yang mengangkat Husain bin Abi Thalib ini kemudian membuat julukan lain, bukan tidak memakai Amirul Mukminin, tapi tidak memakai khalifah, tapi memakai sebutan imam. Maka mereka menyebut Hasan sebagai imam mereka ya, sebagai pimpinan mereka, imam. Nah, itulah awal mula terbentuknya kelompok Syiah gitu ya. Jadi Syiah itu lahir dari tadi ya, awal mulanya mereka adalah orang yang setia kepada Sayyidina Ali, bersikukuh mempertahankan posisi haknya Sayyidina Ali, dan ketika kekuasaan kemudian secara sukarela diserahkan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah, mereka tetap tidak mau ya, mereka akhirnya memberontak, tetap bersikukuh ya, tidak mau berbaiat kepada Muawiyah dan kemudian mengangkat Husain bin Ali sebagai pimpinan mereka, sebagai imam ya. Dan akhirnya karena kekuasaan secara sah ya, meskipun caranya itu ilegal dengan cara kudeta tadi, dengan cara menentang khalifah yang sah dari Ali sampai Hasan, tapi kemudian meskipun dengan cara demikian tadi ya, tapi kekuasaan Muawiyah itu kan sudah menjadi sah ya, karena juga kemudian setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah kemudian meminta baiat kepada umat kaum muslimin pada saat itu, dan mayoritas umat Islam mau berbaiat. Sahlah kekuasaan Muawiyah sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu, sebagai Amirul Mukminin. Gitu ya. Nah, akhirnya sekelompok pasukan Ali yang tidak mau berbaiat dan kemudian mengangkat Husain sebagai imam itu akhirnya diposisikan sebagai pemberontak. Ya. Diposisikan sebagai pemberontak. Orang-orang Sayyidina Husain dan para pengikutnya ya, itu sekali lagi diposisikan sebagai pemberontak kepada kepemimpinan pemerintahan yang sah di Damaskus. Gitu ya. Nah, orang-orang Syiah ini ya, orang-orang yang kemudian tadi para Sayyidina Husain dan para pengikutnya tadi yang kemudian disebut dengan Syiah ya, itu kemudian diburu karena dianggap sebagai pemberontak, mau dipaksa untuk berbaiat, tapi kemudian tetap tidak mau, akhirnya tetap diburu oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, sampai kemudian terjadilah peristiwa pembantaian Husain bin Ali ya, di padang Karbala ya, peristiwa Karbala gitu. Jadi setelah Muawiyah wafat ya, kemudian digantikan oleh putranya Yazid
bin Muawiyah gitu ya. Dan kemudian kemudian pada zaman Yazid bin Muawiyah inilah terjadi peristiwa Karbala itu. Gitu. Ketika Sayyidina Husain bin Ali sedang dalam sebuah perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan dengan para sahabatnya, kemudian dicegat oleh pasukan ya yang setia kepada Muawiyah kepada Yazid, ya dicegat ya di sebuah padang yang disebut dengan padang Karbala, dan di situ ya semuanya dibunuh, dibantai, termasuk Sayyidina Husain sendiri dibantai ya, tidak tersisa satupun gitu ya. Peristiwa Karbala ya, Sayyidina Husain ya, di tubuhnya menancap puluhan bahkan ya mungkin ratusan anak panah dan pedang ya. Kemudian konon kepalanya juga ditebas ya, dan kemudian kepalanya ditusuk di sebuah ditusuk di sebuah di sebuah tombak, dan kemudian diarak kepalanya keliling kota-kota besar dinasti Umayyah pada saat itu, keliling Mekah, keliling Madinah, keliling ya, Kufah, Damaskus ya, dan lain sebagainya ya, karena dianggap sebagai inilah kepalanya orang yang selama ini sudah memberontak gitu ya. Insyaallah sudah sangat kejam sangat kejam ya proses peristiwa terjadi peristiwa Karbala itu. Disitulah menyebabkan betapa getirnya penderitaan dan kemarahan para pendukung Sayyidina Ali yang berbaiat kepada Husain tadi ya. Disitulah getir dan marah dendamnya orang-orang Syiah, orang-orang yang kemudian disebut Syiah itu kepada dinasti Umayyah. Itu ya. Akhirnya kemudian keluarganya Husain yang masih hidup ya, dan juga para pengikutnya kemudian mengangkat putranya ya sebagai imam berikutnya, sebagai imam pengganti, yaitu putranya yang bernama Ali Zainal Abidin ya, Ali Zainal Abidin Husain ya. Itu. Dan seterusnya sampai generasi ke-12 ya. Nah, itulah sejarah panjang ya dari awal mula sampai munculnya kelompok Khawarij dan Syiah. Kita akan bahas berikutnya pembahasan yang berikutnya itu akan lebih pada cenderung akan lebih detail membahas tentang Khawarij dan Syiah insyaallah ya. Kiranya cukup demikian dulu ya materi ceramah kali ini ya, semoga bermanfaat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.